kami persilahkan. Terima kasih Bu Wi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma fa inna asqal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Sani, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan, dan nikmat yang lainnya yang tak terhingga banyaknya. Alhamdulillah pagi ini kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk hadir di Zoom Al-Sani sebagaimana biasa setiap ba'da subuh. Kita tiap pagi setiap ada subuh membahas ayat-ayat Quran agar Al-Quran benar-benar menjadi pedoman hidup bagi kita, agar kita mengerti dan bisa memahami serta mengamalkannya dan menjadikannya sebagai petunjuk dan mendakwakannya. Itulah harapan kita. Kemudian kita pagi ini membahas surah Ghafir ayat 36 dan 37 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Hesniati dan sudah diskusikan secara tasrif lurawi dan istilahi dengan Pak Hadil. Kita lanjutkan dengan pembacaan tadaburnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala fir'aunu ya hamanu ibnili sarhal la'alli ablughul asbabas samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la azunnuhu kadzibah wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'u amalihi wa sudda an sabil wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab. Sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang. Dan berkatalah Fir'aun, hai Hamam, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu langit, maksudnya yaitu pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhannya Musa. Sesungguhnya aku memandang dia seorang pendusta. Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan yang buruk itu, dan dia dihalangi dari jalan yang benar. Dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Kemudian dijelaskan dalam surah Qasas ayat 38 Allah berfirman, maka Fir'aun berkata, wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma amiltu lakum min ilahin ghairi fa'auqid li ya hamanu alatini
fa'aj'alli sarhan la'alli attala'u ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu minal kazibin. Fir'aun berkata, wahai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat. Kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia Musa termasuk seorang pendusta. Al-Qasas ayat 38. Kemudian ayat 30, 36 dan 35 norma sosial. Al-Fatir, Allah menjelaskan la'alli al-bala lihat la'alli ablagu asbab as-samawati wa sumati wa attali'a ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu kaziba wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'u amalihi wa sudda an sabili wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab. Itu dikatakan supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhannya Musa. Sesungguhnya aku memandang dia seorang pendusta. Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan yang buruk, dan dia dihalangi dari jalan yang benar, dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah kerugian. Kemudian dijelaskan dalam surat Toha ayat 48, Allah berfirman, Inna qad uhiya ilaina annal azaba ala man kazzaba wa tawalla. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan atas orang-orang yang mendustakan ajaran dan petunjuk yang dibawa oleh Rasul dan berpaling. Kemudian dijelaskan juga dalam surah Maryam, Allah katakan situ, fa'araja ala qaumihi minal mihrab fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa asiyya. Dia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu memberi syarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih pada waktu pagi dan petang. Dalam surah Ali Imran ayat 37 dijelaskan di situ, ayatnya panjang, fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihrab wa jada inda rizqa. Qala ya Maryamu anna laki haza? Qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maka di situ Tuhan menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Nah, yang di sini kan setiap kali Zakaria menemu Maryam di dalam mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini? Maryam menjawab, makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaknya tanpa hisab. Ali Imran ayat 37. Kemudian dalam surah Al-Fat Allah menjelaskan di situ kepada orang-orang yang mempunyai persangkaan yang buruk. Wa yu'azzibal munafiqina wal munafiqati wal musrikina wal musrikati az-zannina billahi zanna sau' al-ayat. Supaya dia menghadap orang-orang munafik laki-laki dan perempuan yang musyrik. Laki-laki dan perempuan yang musyrik, laki-laki yang munafik, perempuan yang munafik, karena prasangka buruk terhadap Allah. Ayat ini menjelaskan kepada kita tidak boleh membuat prasangka buruk terhadap Allah. Prasangka buruk terhadap Allah itu mengakibatkan orang-orang diazab. Itulah ayat ini pesannya kepada kita. Kemudian dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 116. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in tuti
aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yahrusun. Jika kamu menuruti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangkaan belaka. Mereka tidak lain hanya berdusta terhadap Allah. Jadi ayat ini juga melarang kita untuk mengikuti prasangka. Kemudian surah Yunus ayat 36 Allah berfirman, "Wa ma yattabi'u aksaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a innallaha alimun bima yaf'alun." Kebanyakan mereka hanya mengikuti prasangka. Sesungguhnya prasangka itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi ayat ini berkenaan zon itu penting sekali, harus kita perhatikan. Tidaklah boleh kita melakukan prasangka buruk tentang sesuatu. Baik. Nah, maka kalau kita bersangka buruk terhadap Allah, itu akan membuat kita diazab oleh Allah. Oleh karena itu kita harus berprasangka baik. Bersangka baik berarti kita sangat berharap dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disampaikan ayat ini. Namun demikian apa yang saya kutipkan, apa yang saya bacakan ini mungkin ada kekeliruan. Atas kekeliruan itu mohon dimaafkan. Itu merupakan kekurangan dari kami. Alhamdulillah kepada takunan minal mumtarin. Sesungguhnya semua kebenaran itu datang dari Allah, janganlah kamu ragu. Kemudian kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.